Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabar? Semoga kalian selalu sehat dan selalu semangat. Nah, bersama Bu Guru, kita akan belajar mata pelajaran Akidah Akhlak kelas 2, bab 4 tentang akhlak tercela. Adapun akhlak tercela yang akan kita pelajari kali ini yaitu 1. Egois, 2. Berkata kasar, 3. Berbohong. Yang pertama adalah akhlak tercela egois. Egois adalah sifat selalu mementingkan diri sendiri. Sebutan lain dari sifat egois adalah ananiyah. Nah, orang egois itu selalu mendahulukan kepentingan dirinya sendiri dan tidak memiliki rasa peduli pada orang lain. Padahal kita hidup membutuhkan orang lain. Untuk itu, kita harus saling membantu. Ciri-ciri sifat egois yang pertama, hanya memikirkan kepentingan diri sendiri. 2. Selalu ingin menang sendiri dan tidak mau mengalah. 3. Tidak peduli dengan perasaan orang lain. 4. Merasa dirinya sendiri paling benar. 5. Merasa dapat hidup sendiri dan tidak memerlukan bantuan orang lain. 6. Sering menyakiti hati orang lain. Dan 7. Dia tidak mau dinasehati. Akibat dari jika kita berperilaku egois adalah 1. Tentu kita tidak akan disukai orang lain karena selalu ingin menang sendiri. 2. Tidak ada orang yang mempedulikannya karena ia sulit sekali untuk dinasehati. Yang ketiga, tentu tidak akan disukai orang lain karena dia selalu ingin menang sendiri. Semoga kita terhindar dari perilaku egois ya. Lalu bagaimana caranya untuk menghindari perilaku egois? Yang pertama, kita harus membiasakan diri untuk mengalah demi kebaikan. Yang kedua, kita harus menjauhi sifat marah, iri, dan dengki. Yang ketiga, kita harus menyadari bahwa manusia itu tidak dapat hidup sendiri dan selalu membutuhkan bantuan orang lain. 4. Kita harus membiasakan diri untuk menerima nasihat dan pendapat orang lain. Dan yang kelima, kita juga harus membiasakan diri untuk membantu orang lain, mencintai sesama manusia, dan memiliki rasa kepedulian. Selanjutnya adalah akhlak tercela berkata kasar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selalu mengajarkan agar kita berkata santun dan lembut kepada siapapun. Nah, lawan dari berkata santun adalah berkata kasar. Berkata kasar adalah mengucapkan kata-kata yang dapat menyinggung atau menyakiti hati orang lain. Nah, kita harus selalu berhati-hati dalam berbicara supaya tidak menyakiti hati siapapun. Contoh berkata kasar antara lain: 1. Memanggil orang dengan berteriak. 2. Memanggil orang dengan sebutan nama hewan atau barang yang menjijikkan. Yang ketiga, mencela, menghina, dan memfitnah. Keempat, berbicara tentang keburukan orang lain. Akibat dari jika kita sering berkata kasar adalah 1. Tentu kita tidak akan disukai oleh banyak orang. 2. Dapat menimbulkan permusuhan. 3. Dapat menyakiti hati orang lain. 4. Dibenci Allah dan mendapat dosa. Lalu, bagaimana cara menghindari dari berkata kasar? Nah, yang pertama, kita harus belajar bersabar. Lebih baik kita diam ketika kita marah.
2. Belajar berkata yang sopan. Kepada siapapun kita harus berlaku sopan dan berbicara yang sopan. 3. Kita harus selalu berpikir sebelum mengucapkan sesuatu. 4. Kita harus bergaul dengan teman yang baik. 5. Sering meminta maaf ketika berbicara dengan orang lain. 6. Hindari pertengkaran atau perdebatan. Selanjutnya, akhlak tercela berbohong. Berbohong adalah mengatakan sesuatu yang tidak benar atau tidak sesuai kenyataan. Berbohong disebut juga dengan dusta. Dalam bahasa Arab, berbohong disebut juga dengan kazbun. Lawan dari berbohong adalah jujur. Berbohong termasuk salah satu ciri orang munafik. Akibat jika kita sering berkata bohong adalah: pertama, kita akan dimurkai Allah dan mendapat dosa. Yang kedua, hati menjadi tidak tenang karena takut kebohongannya diketahui oleh orang lain. 3. Kebohongan dapat membawa kita kepada kejahatan. 4. Tidak akan dipercaya oleh orang lain. Yang kelima, dijauhi teman dan masyarakat. Jadi kita harus menghindari dari berkata bohong. Caranya adalah: 1. Meyakini bahwa segala perbuatan kita dilihat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, senantiasa berkata jujur pada siapapun. 3. Menghindari banyak berbicara, terutama berbicara yang tidak perlu atau yang kurang bermanfaat. 4. Mengakui jika kita berbuat sebuah kesalahan. 5. Tidak menceritakan setiap apa yang didengar. 6. Bergaul dengan orang-orang yang jujur. Nah, demikian video tentang akhlak tercela. Terima kasih anak-anak sudah menonton sampai akhir. Semoga kita terhindar dari perbuatan tercela. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.